Poin pertama intinya adalah seseorang baru bisa melampiaskan akhlak buruknya kepada orang yang di bawah dia. Dan salah satunya suami kepada istri. Mungkin suami ini di kantornya, dia nggak berani dia bentak-bentak, marah-marah, melampiaskan akhlak buruknya di kantor. Kenapa? Kedudukannya mungkin paling rendah di kantor. Nggak berani. Ini mohon maaf, misalnya dia, ini mohon maaf ya, dia tukang bersih-bersih misalnya, ini mohon maaf ya. Ketika ada yang lewat kotor, berani nggak marah dia? Bosnya lewat, barusan dipel, lewat kotor. Berani nggak marah-marah sama bos? Nggak berani. Bahkan, oh nggak apa-apa, nanti saya sapu lagi gitu kan. Tapi ketika istrinya salah sedikit, wah udah kayak singa. Ini akhlak buruk, melampiaskan akhlak buruk. Jadi akhlak buruk poin pertama ini maksudnya akhlak buruk seseorang baru muncul ketika dia mampu melampiaskan. Dan salah satunya istri. Makanya salah satu untuk mengetahui akhlak sebenarnya seseorang, lihat istrinya gitu. Lihat ketika dia berkuasa gitu. Dia mampu nggak melampiaskan kepada bawahannya atau siapa begitu ya. Yang kedua ketika safar. Maksudnya safar ini adalah ketika masa-masa sulit. Kalau zaman sekarang mungkin agak lebih mudah ya. Lebih mudah safar. Tapi zaman dulu sulit. Maksudnya adalah gimana keadaan sulit. Makanya kita nilai ketika dia ini sedang di kantor, di organisasi. Ketika saat-saat sulit, dia ini bagaimana gitu. Apa dia malah kabur, malah bertanggung jawab. Atau dia malah makan temannya dan sebagainya. Ini kelihatan. Kita di kantor kelihatan misalnya ketika kita rumah sakit akreditasi misalnya kan itu kan ini. Ada yang kabur, ada yang apa. Oh, iya. Ada yang nyalahin orang lain, ada yang sabar. Masa-masa sulit poin kedua. Nah, poin ketiga akhlak sebenar ketika bermuamalah masalah harta. Kenapa? Karena fitnah terbesar secara umum manusia adalah harta. Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah terbesar umatku harta. Ya, kenapa? Karena harta ini menyebabkan gelap mata seseorang. Hatta yang orang sudah beragama sekalipun.